Oke, jadi pada video kali ini saya pengen ngebahas tentang Galang Hendra Pratama, Andi Farid Isdihar, Mario Suryo Aji, Dimas Eki Pratama, dan juga Fadila Arbi Aditama. Widih, diborong nih ceritanya. Enggak sih, jadi cuma ya apa gimmick aja ya. Diborong. Jadi gini, kita tahu Galang Hendra Pratama di musim 2022 belum jelas apakah dia masih balap di ajang World Super Sport ataupun dia pulang ke Indonesia balap di ajang Asia aja, Asia Road Racing Championship di kelas Super Sport 600. Karena ada rumornya Galang Hendra itu akan balap di Super Sport 600-nya ARRC. Rumor, baru rumor nih, belum ada berita resmi, namun sepertinya ya bisa dikatakan hampir 80% kayaknya benar. Tapi ya kita tunggu aja pengumuman resmi Galang Hendra memang benar balap di Supersport 600 kelas tersebut ya di ARRC. Sedangkan Dimas Eki Pratama dan Andi Gilang secara pribadi saya sendiri nggak tahu dia di balap kelas apa nanti di 2022 karena memang di postingannya Instagram ya maksudnya itu lebih sering kita lihat dia main sepeda aja mungkin olahraga kan karena memang pembalap itu butuh terus harus olahraga agar staminanya nggak kendor dan fisiknya tetap terjaga seperti saya ini selalu olahraga jadi setiap bangun tidur gitu kan saya selalu berusaha untuk mengolahragakan tubuh secara baik gitu kan. Namun balik lagi ya jadi ngaco lagi ya maksudnya gini kalau Galang Hendra balik ke ARRC berarti dia turun kelas dong. Nah, ada yang komentar kayak gitu dan juga saya beberapa kali baca komentar-komentar seperti itu. Ya secara ini kelas memang iya. Nggak mungkin dong maksudnya dari World Super Sport terus naik ke ARRC. Nggak gitu ceritanya. Jadi memang biasanya dari ARRC lanjut ke World Super Sport gitu kan atau ke World Super Sport 300 baru ke World Superbike seperti itu. Biasanya gitu. Kalau dari World Super Sport ke ARRC berarti turun. Ya memang benar secara kelas seperti itu. Namun alasannya apa? Yang jelas sih yang pertama adalah mungkin secara saya pribadi itu adalah masalah sponsor. Jadi memang Galang itu bisa ke World Super Sport kan pertama karena sponsor. Jadi kalau di channel ini mohon maaf ya kalau bahasanya agak sedikit langsung to the point. Jadi nggak pakai apa tedeng aling-aling ataupun apa karena memang saya di sini nggak ada sponsor ataupun apa. Jadi kita nggak terlalu berkeberatan berbicara secara kayak ngobrol aja. Ya pertama sponsor. Jadi memang sepertinya sponsor Galang Hendra Pratama itu ingin memplot Galang lagi. Galang untuk di kelas ARRC aja di 2022. Karena kita tahu di tahun 2020 Galang di World Super Sport ya. Terus di 2019 di World Super Sport 300, di 2018 sama ya. World Super Sport 300. Lanjut. Kenapa nggak lanjut di World Super Sport aja di bawahnya Superbike gitu lah ya. Karena kalau kita bilang World Super Sport 600 nanti itu udah nggak pakai apa tahun ini aja udah nggak pakai 600 karena memang mesinnya konfigurasinya udah nggak 600 cc semua. Kita lihat ada MV Agusta gitu kan yang cc-nya lebih dari 600 terus ada apa lagi ya? Kan di nanti 2022 lebih beda lagi ada Ducati terus ada MV Agusta terus ada Triumph tuh macam-macam lah. Oke. Ya balik lagi ya kita ke Galang itu menurut saya pribadi adalah karena sponsor. Jadi mungkin sponsornya ya kita nggak menutup mata lah untuk ikut di ajang World Super Sport ataupun ke FIM TV ataupun di ya kelas apapun lah di dunia ya internasional itu nggak sedikit biayanya memakan banyak biaya dan kalau prestasinya nggak terlalu terang banget bagus karena ngomongin balap secara pribadi saya salut sama pembalap-pembalap ya. Itu karena memang balap itu ya susah banget. Ini bukan sekedar asal gas, rem, standing gitu. Enggak, wheelie enggak. Balap itu benar-benar harus fokus, harus apa ya? Harus berani juga, skillnya juga harus mantap lah dan harus kuat fisik ya karena memang balap tuh capek, bener-bener capek. Ini nggak bohong, beneran capek itu bener-bener aduh beneran deh capek banget dan jadi kayak antara fokus, skill, sama stamina tuh harus bener-bener bisa apa ya, ya bisa saling mengisi. Jangan sampai gitu fokusnya dapet, skillnya kendor, staminanya kendor. Udah pasti hancur lah hasilnya. Karena
secara pribadi saya sendiri nggak bukan pembalap ya, jadi saya selalu salut kepada pembalap. Jadi nggak perlu pakai kata-kata respect, tapi salut aja kepada pembalap karena memang mereka benar-benar bisa kualifikasi, lolos kualifikasi gitu kan. Jadi buat saya udah hebat banget, dan apalagi bisa finish di 15 besar tanpa di posisi paling bawah banget, itu udah bagus banget. Tapi memang ya kita tahu kalau kita disponsorin oleh sesuatu itu pasti mereka punya target. Dia nggak pengen cuma-cuma gitu kan, maksudnya lu gua sponsorin deh ikut balap di sana terus nggak ada target gitu. Enak banget gitu kalau misalnya kayak gitu. Pasti dia punya target kan. Target gua lu harus bisa finish 13 besar, harus bisa 10 besar, harus lebih baik dari teammate ataupun segala apa seperti itu. Sponsor seperti itu. Sedangkan kita tahu pembalap Indonesia yang bersaing di ajang internasional itu rata-rata disupport, disponsorin oleh pabrikan sepeda motor. Entah itu dari Honda, entah itu dari Yamaha. Kita sebut Galang itu dari Yamaha, sedangkan kayak Mario Suryaji itu dari Honda. Bener kan? Jarang banget yang disponsorin oleh produk, misalnya antara minuman, misalnya gitu kan, ataupun dari mie instan, ataupun dari beras gitu kan, misalnya beras apa gitu kan mensponsori pembalap Indonesia, ataupun roti gitu kan, atau apa ya, oli lah, misalnya oli lah, kok tadi ke beras ya ngaco. Maksudnya gitu lah. Siapa tahu kan ada beras pengen sponsorin pembalap Indonesia kan biar lebih mendunia. Ataupun roti kan ya nggak masalah. Kita tahu kayak ini sponsornya Toprak kan motornya patah kan Ciki kan snack. Ya nggak apa-apa kalau ada itu kan apa kayak ya pokoknya gitu deh produk makanan ataupun oli itu nggak ada ya kayak pembalap Indonesia. Karena yang nyampe ke dunia itu rata-rata disponsori oleh pabrikan, entah itu ya itu tadi antara Honda atau Yamaha. Sedangkan pabrikan Suzuki nggak ada ya pembalap Indonesia disponsorin, ataupun Kawasaki. Halo apa kabar Kawasaki, nggak sponsorin pembalap Indonesia gitu kan, mendorong gitu kan, seperti Andi Muhammad Fadli apa mentok sampai AP250 aja gitu kan, halo Kawasaki kan, atau Haji Ahmad Yudhistira kan kita tahu juga di Kawasaki Super Sport 600 ARRC. Ada kabar. Oke dah, kita fokus aja, fokus. Galang ya, Galang. Jadi ya buat saya pribadi ya secara dia balap di World Super Sport harus ya, kalau memang 2020 udah di Super Sport 600 ARRC, targetnya bukan sekedar 15 besar, targetnya adalah juara ARRC. Itu sih sebenarnya. Kalau dia cuma targetnya finish 15 besar aja kayaknya nggak ada peningkatan, tapi ya harusnya sih bisa ya juara di Super Sport 600. Jadi paling nggak itu jadi ini lagi ya, gelar buat dia, dan pasti sponsor dia targetnya begitu. Sponsornya si Galang targetnya seperti itu. Dan kita tahu Super Sport 600 di ARRC kan balapannya nggak terlalu padat ya. Jadi kan kalau di ARRC itu bisa hari ini balapan, nanti berapa bulan kemudian baru balapan lagi. Jadi panjang liburnya panjang. Jadi malah jadi ARRC itu bisa pembalap yang ikut ARRC ikutan juga di Asia Talent Cup. Kalau yang biasanya Honda ya pembalap Astra itu gitu. Ataupun ikut di ini, malah kayak dulu Dimas Eki ya ikut ARRC juga, ikut di itu FAM CV Moto2 loh dia seperti itu. Terus Gary Salim, Andi Gilang waktu itu pun seperti itu, dia bisa double job ikut kejuaraan karena memang kejuaraannya nggak bentrok. Kenapa pembalap Indonesia seakan-akan tuh nggak menonjol ketika di ajang internasional? Ini saya kutip kata-kata Rossi ya, dia bilang begini nih. Rossi bilang kalau adrenalin begitu membludak bahkan sebelum balapan berlangsung, dan itu menyenangkan. Begitu start kamu seakan berada di dimensi lain. Kamu berada di level konsentrasi yang tinggi dan kamu harus melakukan apa yang mesti dilakukan, namun semuanya justru menjadi jelas paparnya. Nah, itu Rossi bilang bahwa balapan itu konsentrasinya yang sangat tinggi. Bayangin gini, ketika kamu disponsorin oleh suatu perusahaan ataupun apa, dan mereka menuntut kamu untuk bisa finish sekian, dan konsentrasi kamu tuh akan terbebani sebenarnya sih. Wajar sih ketika kamu dibayar, bekerja, membalap, dan kamu ditargetkan finish sekian, kalau kita tuh yang nggak bener-bener gimana itu akan jadi beban yang jadi bikin kita jadi kayak malah kalah sebelum bertanding. Kalian paham kan istilah kalah sebelum bertanding seperti itu? Ini saya ngomong kayak udah paling ini aja, tapi emang seperti itu. Jadi ini kata sang juara dunia 9 kali ajang Grand Prix Valentino Rossi, dia bilang
Begitu start kamu seakan berada di dimensi lain, kamu berada di level konsentrasi yang sangat tinggi dan kamu harus melakukan apa yang mesti dilakukan. Namun semuanya justru menjadi jelas. Maksudnya Rossi itu kayak seneng banget. Memang adrenalin ketika balap itu, waduh, serius, Bre, itu benar-benar kayak apa ya? Kita tuh di atas kendaraan ngebut itu, waduh, beneran kayak ngeri sebenarnya, kayak deg-degan dan segala macam kan. Terus tapi kita harus tetap konsentrasi ketika masuk ke sektor tikungan pertama. Kita harus bener-bener konsentrasi, ingat kita harus titik ngeremnya di mana gitu kan. Jangan tiba-tiba masih jauh kita udah ngerem kan, nyejet nyejet, nggak bisa gitu kan, nanti malah ketabrak dari belakang, belum waktunya ngerem kita udah ngerem. Bahkan kalau udah waktunya ngerem kita masih ngegas juga salah, kita bisa nabrak pembalap di depan kita. Nah gitu, susah. Apalagi kita harus benar-benar konsentrasi lap per lap gitu kan, harus race pace kita harus stabil, misalnya di 1:35 kan, rata-rata pembalap seperti itu. Jadi kita jangan sampai lambat banget, jadi kita nggak bisa ngejar ini pembalap lain. Seperti itulah ya, maksudnya konsentrasi tadi, maksudnya ke konsentrasi ya, kata Rossi itu memang susahnya jadi pembalap Indonesia. Kenapa kayak kesulitan bersaing di ajang internasional, karena memang kita tahu biayanya nggak kecil untuk bisa masuk ke ajang internasional, dan konsentrasi itu pasti terpecah, bukan cuma buat balapan aja tapi juga target. Skill udah bagus sebenarnya, kalau skillnya jelek nggak mungkin lolos kualifikasi, Bre, gitu aja. Pembalap kalau jelek banget nggak bisa lolos kualifikasi, boro-boro nggak bisa. Waktunya ngerem dia ngelosor ke gravel gitu kalau jelek. Pembalap Indonesia bagus semua, percaya deh, bagus. Cuma memang konsentrasinya itu terpecah ya. Diri gue nggak mau bebanin diri gue balapan untuk negara, enggak. Itu kalau gue ya, anjir, gue mau balapan kali ya, enggak. Oke lah, udah lama gue nggak ngomong lama kayak gini, anjing gue, anjing, biasanya saya maaf ya saya. Oke, udah lama saya nggak berbicara lama seperti ini, bikin konten, karena memang lagi nggak mood banget, dan juga kayaknya bakal banyak diedit nih ntar nih video voice over ya. Oke lah, terima kasih buat kalian semua telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Sehat-sehat buat kalian semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.